الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Tausan tabarukan bi qiraati kitab Sabilul Idikar wal atibar bima yumuru bi insan wa in qadim min al-ahmar lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa nafa'ana bi ulumihim wa asrari fi darin amin. Al-Fatihah. Iya kan Abu ya. Lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai di mana? Wa alam Wa'lam. Iya. Anna min asyadil asya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa ankum. Wa'lam, ketahuilah kita udah sampai ke fase umur yang keempat. Ya, fase umur yang keempat ya. Ketahuilah anna min asyadil asya wa ashqiha fi mawqif al-qiyamah, yaitu kondisi yang sangat dahsyat menakutkannya dan banyak teror-terornya yang membuat orang itu semua ketakutan ketika berada di mauqif al-qiyamah, di tempat pemberhentian hari kiamat. Zulmul ibad, ketahuilah bahwasanya zolimnya seorang hamba. Jadi yang paling dahsyat itu ketika nanti itu adalah perhitungan tentang kezoliman. Apa zolim itu? Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Naruh Quran di bawah, zolim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zolim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zolim. Nah, di sini akan dibeberkan, disampaikan kepada kita kezoliman yang lagi mana gitu. Menempatkan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang sering maksiat, orang yang suka berbohong ditempatkan menjadi orang yang lebih tinggi posisinya di kalangan manusia. Orang-orang yang beriman, yang soleh, yang taat justru disimpan di tempat yang terpencil atau di penjara. Itu zalim. Fa'innahu, maka sesungguhnya az-zulmu alladzi la yatrukuhullahu, bahwasanya kezaliman itu tidak pernah akan ditinggalkan. Artinya pasti sama Allah akan diperhitungkan kezaliman tersebut. Wa fil hadis, sebagaimana di dalam hadis dikatakan, az-zulmu salasatun. Zalim itu ada tiga. Zalim itu ada tiga. Satu, zulmun la yaghfiruhullahu. Satu, kezaliman yang tidak akan pernah Allah akan kasih kebijakan sama sekali, tidak akan diampuni sama sekali. Kezaliman yang satu ini nih. Wahwa asyirku, yaitu syirik. Nah, kesirikan ini sama Allah nggak ada, udah nggak ada kebijakan, udah nggak ada keringanan lagi, udah pokoknya kalau sudah syirik udah selesai. Tidak berpengaruh segala hal-hal yang kebijakan yang nanti diberikan ketika entah itu di mizan, entah itu ketika nanti di jembatan neraka, entah itu nanti di nerakanya. Udah ada kebijakan. Kalau zolim yang satu ini nih, makanya nauzubillah, jangan sampai ada perkataan, ucapan, perbuatan, iktikad kita yang menyebabkan kita menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zulmun yang kedua, la yatrukuhullah, yaitu kezaliman yang tidak akan Allah tinggalkan. Yang pertama tadi kezaliman yang tidak akan diampuni, yang kedua kezaliman yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa, yaitu zulmun nas ba'duhum li ba'din, zolim perbuatan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Zolim di antara kita satu sama lain, menyakiti satu sama lain, yang sifatnya ada hak orang lain yang terpakai sama kita. Nah, semua hal-hal yang sifatnya zolim di antara sesama makhluk itu tidak akan Allah tinggalkan, pasti akan diperhitungkan. Termasuk zolimnya kita terhadap binatang. Melihat waktu itu di medsos itu ada anak iseng
kucing dikasih minuman keras. Iya. Itu zolim, jangan dianggap itu dia ketawa demi sekedar dia menaikkan rating kontennya, dia ketawa terus akhirnya ditangkap sama orang-orang yang memang pecinta binatang. Ada lagi lebih kecil lagi, kucing itu kakinya diikat pakai karet, kan lama akhirnya putus. Itu zolim, itu akan diperhitungkan nanti. Semua, tidak ada yang terbebas, semua akan diperhitungkan. Ada lagi yang kurang ajarnya lagi, ada kucing, jadi kucing semua nih, petasan dimasukin ke dalam kemaluan belakang kucing. Kucing lari, biar meledak, udah tangkap gitu. Itu zolim. Nah, itu semua tidak akan ditinggalkan sama Allah. Asli semua akan diperhitungkan. Termasuk motor-motor yang knalpotnya membuat bising orang tuh, itu zolim itu. Zolim. Orang jadi terganggu, orang lagi anak tidur kaget, itu zolim itu. Diperhitungkan, pasti diperhitungkan itu. Tidak ada yang lolos. Yang ketiga, wa zulmun la ya'ba Allahu bihi, yaitu zolimnya seorang hamba terhadap dirinya dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Zolim yang kaitannya antara kita sama Allah. Kalau zolim yang kaitannya sama manusia, itu harus beresin dulu. Allah tidak akan membuat keputusan sebelum antara dua orang itu selesai dulu urusannya. Kalau ini pernah disakiti, selesaikan urusannya. Kalau ini pernah sakiti, selesaikan urusannya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan utang piutang, bereskan dulu semuanya. Kaitan yang sifatnya sesama manusia. Sehingga ketika dulu menjelang wafatnya Rasulullah minta sahabatnya dikumpulkan semua. Kalau ada orang yang terzalimi, yang haknya diambil olehku, silakan menghadap. Ada yang berani menghadap. Kecuali ada satu ketika itu, dia dengan PD-nya dan beraninya dia menghadap ke depan Rasulullah. Dia buka bajunya, dilihat ada bekas semacam cambuk. Jadi ketika dulu terjadi peperangan itu, yang namanya perang kan nggak kelihatan. Nah, cambuk kuda itu kena ke dalam, ke punggung sahabat. Semua sahabat berdiri gitu. Ya apa sih, kok kurang ajar amat, kok begitu aja sampai harus nuntut Rasulullah sih. Kan logikanya itu nggak sengaja. Terus mulailah sahabat tersebut meminta supaya keadilan. Ketika itu dipukul tidak pakai baju, jadi harus tidak pakai baju juga. Nah, akhirnya dibukalah baju Rasulullah. Semua para sahabat semua berdiri menahan orang itu. Ini orang kok kurang ajar banget sih, ini kok sampai sedemikiannya menuntut Rasulullah gitu. Nah, ketika dia buka bajunya, dia dalam keadaan ada bekas sabetan itu, dan Rasulullah juga udah buka. Yang tadi apa? Dipeluk sama dia. Jadi semata-mata dia hanya ingin kulitnya nempel dengan kulit. Artinya Rasulullah ketika menjelang wafatnya itu meminta semuanya diselesaikan hal-hal yang sifatnya zalim itu. Karena apa? Kalau di dunia hal-hal yang berkaitan masalah hal-hal satu sama lain, kok bisa diselesaikan dengan uang? Nggak, uang selesai. Kalau dengan barang selesai. Tapi di akhirat nanti nggak ada, barang tukar menukar barang itu udah nggak ada sama sekali. Wa zulmun. Nah, terus wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna minal manil muflis min ummati, apakah kalian tahu semua siapakah orang yang dimaksud dengan muflis? Muflis itu bangkrut dari kalangan umatku. Muflis itu bangkrut. Kalau dalam bisnis usaha, muflis itu adalah bangkrut. Tidak hanya harta itu habis, tapi harta itu malah minus. Nah, sehingga sahabat mengatakan, faqalu, dijawab oleh para sahabat, al-muflis fina, yaitu kalau bangkrut di dalam kita ini, kelompok kita, zamannya kita ini, artinya adalah orang yang man la dirhama wala mata, orang yang nggak punya dirham ataupun nggak punya harta benda, nggak punya benda. Nah, kata sahabat, itu muflis. Faqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflis min ummati, bangkrut yang dimaksud muflis ini di kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat. Datang dia pada hari kiamat, dia datang bis sholati, dia bawa pahala sholatnya, ngiringin tuh sholatnya tuh. Wa zakah, amal zakatnya mengiringi dia. Wasyam, termasuk puasa juga mengiringi dia. Wahyati, dan bersamaan dengan itu
ganjar apa amalan puasa dia mengiringi dia, amalan sedekah dia mengiringi dia, amalan tadarusnya mengiringi dia, amalan zakatnya mengiringi dia, semuanya mengiringi amal-amal kebaikannya. Wayati, dan bersama dengan itu dia datang qad syatama hadza, dia sudah mencaci maki ini, mencela ini, menghardik ini. Di sini katakan qad syatama hadza, dia mengatakan ini, mencaci maki, menghardik. Wa qazafa hadza, dan dia berbuat curang, jahat terhadap orang ini. Wa akala mala hadza, dan dia mengambil hak orang ini. Wa syafaka dam hadza, dan dia menumpahkan darah atau membunuh ini. Wa daraba, dan dia menzalimi ini. Wa yutahadza min hasanatihi. Nah, jadi orang salat gelarnya haji, namanya nama Islami, tapi perbuatannya justru menjelimi orang-orang Islam. Nah, yang begini model ini, ngaku saya kan sholat, saya haji, depan saya ada hajinya, saya tiap Ramadan juga saya sedekah. Jadi jangan aneh. Bersama dengan itu kerjanya dia juga mencaci maki juga, menjolimi juga, membunuh juga. Itu orang yang muflis, yang bangkrut pada nanti hari kiamat. Banyak kan di kalangan kita kan, wih lah, tapi ini hajinya sampai sekian banyak, terus sedekahnya banyak, tapi berbarengan itu kerjanya sama, menjahati sesama muslim, zalim, bahkan membunuh, bahkan mengkriminalisasi ulama. Ini nanti nih gimana perlakuan buat mereka nih. Fa yu'ta hadza hasanatihi, maka yu'ta akan diberikan kebaikan orang yang menzolimi itu, min hasanati, diberikan hasanah kebaikan itu kepada orang yang dizolimi. Ini orang yang zolim, ini pelaku, ini orang yang dizolimi. Nah, kebaikannya nih dibawa ke Israel buat dia semua. Makanya kalau kita lihat kenapa para ulama-ulama ketika dia dizolimi dia sabar, kenapa? Dia tahu ngaji gitu. Kalau orang gagal ngaji pasti akan dendam, marah, stres, gila bahkan. Nah, karena ngaji dia tahu, oh alhamdulillah dizolimi Habib Rizik, alhamdulillah habis semua dosanya itu dia. Karena semua kebaikan orang-orang yang menzolimi dia itu tumpah semua ke Habib Rizik. Makanya beliau ketika ditemui di dalam sel senyum, ketawa, nggak ada beban sedikit pun, nggak ada kelihatan stres itu, senang gitu. Itu bedanya orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Wahada min hasanati, dan begitu pun juga orang-orang yang dizolimi dia itu kebaikannya diserahkan kepada orang yang pernah dizolimi sama dia. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau ternyata kebaikannya udah habis, nih, qabla ayyak dia ma'alaihi, sebelum tuntas beres diputuskan perkaranya, tapi kebaikannya udah keburu habis, tapi kejahatannya belum tuntas diputuskan. Ukhidha min khotoyahum, maka diambilkanlah kejahatan si korban, diserahkan kepada si pelaku perbuatan zalim. Itu bangkrut sebangkrut-bangkrutnya itu. Faturihat alaihi, kemudian dilemparkan kejahatan itu semua kepada si pelaku perbuatan zalim, kemudian turiha finar, kemudian dilempar ke neraka. Jadi udah amal kebaikannya diambilin, serahin. Nggak cukup juga, amal kejelekan ini dikurangin, diserahin ke dia. Nah, setelah itu dilempar ke neraka. Jadi kalau ada orang yang mau jolimi kita, justru harus bersyukur gitu loh. Alhamdulillah ada yang ngurang-ngurangin nih. Orang-orang ngurangin berat badan susah, ngurangin dosa lah gitu. Semakin dijolimi, alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah berkurang tuh semua tuh dosa-dosanya. Berbuat kebaikan susah, ya udah paling enggak keburukan kejahatan kita berkurang. Wawaroda anal insan, dan diriwayatkan bahwasanya al-insan, manusia, surruhu yaumul qiyamah, nanti dia akan bergembira, berbahagia pada hari kiamat, ayyakuna lahu al-haq ala abihi wabnihi abawaihi au ibnihi. Nanti pada hari kiamat itu manusia ada yang bergembira bila mana ketika dia mempunyai hak-haknya itu ada pada anak dan kedua orang tuanya. Hatta sampai
ya'khudha minhu wa yudayyiquhu, sampai diambil daripada hak-haknya tersebut dan dihilangkan fihi. Wa fil hadis, dan dalam hadis dikatakan, man kanat alaihi li akhihi mazlumatun falyatahallaluha minhu. Siapa saja yang mempunyai hak atau pernah dizolimi atau pernah menjolimi saudaranya selama masih hidup, falyatahallalha, maka mintalah dihalalkan. Minta dihalalkan deh, minta diampunkan, minta ridhonya. Gengsi, memang gengsi. Tapi gengsi itu nanti nggak ada apa-apanya dibanding kita udah terbebas di api neraka. So, kalau nggak begitu, habis nanti. Ya perkara nanti dia bilang, enggak, saya nggak ridho pokoknya sampai hari kiamat. Oh yaudah, kita udah meminta maaf, minta dihalalkan, minta diridhokan sama dia tidak meminta, ya udah nanti pengadilan Allah akan lebih adil lagi. Gitu. Jadi terus lakukan, ya mumpung masih ada umur, masih ada waktu. Min qabli, sebelum datang waktu, ayyam la dinar fihi wala dirham, sampai nanti datang waktu yang tidak ada gunanya lagi dirham dan tidak ada gunanya lagi dinar. Maksudnya mumpung masih di dunia, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih ketemu, ya sudah bermaaf-maafan.